kembali melanjutkan kisah tentang Ibrahim alaihissalam. Gimana seorang nabi yang ketika masih mudanya memiliki akal yang cemerlang, karena beliau mendapatkan taufik, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika masih tergolong kecil, masih muda, masih remaja, beliau bisa memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana amalan yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya, dan mana sebaliknya, amalan yang justru menjauhkan seorang hamba dari Tuhannya. Kan itu beliau berhujjah dengan akalnya, dengan akal sehat, mengajak manusia itu untuk berpikir. Siapa yang menciptakan manusia? Kemudian siapa yang memberikan rizki kepada manusia, yang menghidupkan dan kelak akan membangkitkan? Adanya penciptaan itu menunjukkan betapa mudahnya akan adanya kebangkitan. Yang menciptakan sudah pasti mampu, kuasa untuk menghidupkan kembali sesuatu yang dimatikannya. Ibrahim alaihissalam mengajak mereka untuk berpikir. Yu'adzibu man yasha, sampai kepada firman-Nya kemarin ayat yang ke-21 ya. Yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqlabun. Sesungguhnya Allah mengazab orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang diinginkan, yang Dia kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun. Hai manusia, sungguh kepada Dialah kalian semua akan dikembalikan. Kalian kembali menujunya, kalian semua akan kembali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama'. Hai segenap manusia, kalian itu nggak pernah sanggup, nggak akan pernah sanggup keluar lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil ard wala fis sama', kalian nggak akan pernah bisa lari. Kalian nggak akan pernah bisa sembunyi, lari daripada buminya Allah, lari daripada langitnya Allah. Kalian nggak akan pernah mampu. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samai wal ard. Kata Allah, hai segenap jin, hai segenap manusia, in istata'tum, kalau kalian sanggup, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu, kalau kalian sanggup keluar, lari, menghindar, cari langit selain langit Allah, cari bumi selain daripada bumi Allah, fanfudhu, silahkan kata Allah. Silakan kalian hai para jin, silakan hai kalian para manusia, dengan ide-ide gila kalian, dengan akal-akal kalian, gunakan dengan teknologi kalian, keluar, cari bumi selain bumi Allah, cari planet selain daripada planet Allah, cari langit selain daripada langit Allah. La tanfudhu, kalian gak akan pernah sanggup. La tanfudhuna illa bisultan, kalian tidak akan pernah sanggup keluar daripada kerajaan Allah kecuali jika memang Dia mengizinkan, Dia memberikan ilmu kepada Anda, Dia memberikan kekuatan kepada Anda, dan itu sangat tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan manusia, Dia akan diciptakan daripada bumi, dan pasti manusia akan mati, ditanam di dalam bumi, dan dari bumi itu pula manusia akan diangkat, dikeluarkan. Itu ketentuannya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dalam surat Taha Allah katakan minha khalaqnakum, dari tanah kalian kami ciptakan. Terus matinya di mana? Wa fiha nu'idukum, pasti manusia akan mati di tanah juga, mati di bumi, nggak mungkin mati di sana, mati di Mars. Tetap
bangkit masih dalam lingkup alamnya yang Allah ciptakan, masih dalam lingkup bumi. Meninggal di Pluto, meninggal di Jupiter nggak mungkin, pasti meninggal di bumi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari situ pula kami akan bangkitkan mereka pada waktu yang lain. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan sekali-kali kalian tidak akan pernah punya penolong, tidak akan pernah kalian memiliki pembela selain Allah. Kalau Allah sudah memberikan hukuman kepada kalian, siapa yang sanggup? Yang sanggup memberikan pertolongan, yang sanggup memberikan pembelaan ketika Allah mengadab kalian? Tentu nggak akan pernah ada yang sanggup. Arca-arca kalian tidak akan pernah sanggup. Walladzina kafaru biayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati, dan mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, ingkar, nggak percaya, ragu, bahkan menentang, menganggap jauh, menganggap aneh adanya hari kebangkitan, hari perjumpaan antara hamba dengan Tuhannya. Orang-orang yang mereka ingkar, lagi nggak percaya, lagi menentang, ulaika ya'isu min rahmati, mereka itu adalah orang-orang yang berputus asa. Putus asa daripada rahmatku, putus asa daripada rahmat Allah. Buat dua golongan, kata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Siapakah mereka? Satu, orang-orang kafir. Ulaika ya'isu min rahmati, mereka adalah orang-orang yang putus asa daripada rahmatku. Siapa mereka? Walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi, orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, dan juga orang-orang yang enggak percaya dengan hari perjumpaan, kafir. Mereka adalah orang-orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Yang kedua, ahlu dzunub wa musirrun 'alaiha, para pelaku maksiat. Para pelaku maksiat yang mereka continue di atas kemaksiatannya, mereka adalah orang-orang yang putus asa daripada rahmatku. Telanjurlah, sudah pernah membunuh, sudah pernah berzina, pernah durhaka sama kedua orang tua, telanjurlah, nggak apa-apalah. Jadi penjahat sekalian, itu putus asa namanya. Sebanyak apapun jiwa, sebanyak apapun, sebanyak jiwa yang sudah kalian bunuh, yang pernah dibunuh oleh manusia, ya kalau kembali dia akan mendapatkan taubat sebetulnya. Seberapa banyak manusia yang dia zalimi, yang kehormatannya dirampas, yang hartanya dirampas, tetapi kalau dia mau kembali kepada Allah akan tetap ada ampunan. Tapi memang dasar pelaku kemaksiatan ditunggangi oleh syaitan, akhirnya dengan sebab kemaksiatan tersebut dia tidak mengharapkan lagi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang dia menantang, mana buktinya? Kalau memang Allah itu ada, kenapa saya melakukan kemaksiatan? Kok saya tidak diazab? Ini pelaku kemaksiatan yang mengakibatkan kekafiran, biasanya seperti itu, putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sudah berlalu ya, Nabi Salih alaihissalam mengingatkan kaumnya, kalau minta itu jangan azab, kalau minta itu rahmah, jangan minta diazab. Itu ucapan orang-orang yang putus asa. Karena itu mereka menantang azab. Dan Saleh memberikan nasihat yang sangat indah pada mereka. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Kenapa kok minta yang jelek sebelum kau minta yang bagus? Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Kalau kalian istighfar, pasti kalian dirahmati. Kalau kalian kembali, pasti kalian mendapatkan rahmat. Sebesar, segede, seberat apapun dosa, pasti ada ampunannya. Tapi memang ya, ketika hati sudah ditunggangi oleh syaitan, maka mereka menjadi golongan orang-orang yang ulaika ya'isu min rahmati, golongan orang-orang yang putus asa daripada rahmatku. Wa ulaika lahum adzabun alim, orang-orang yang putus asa daripada rahmatku, maka mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan azab yang pedih. Ini ucapan Ibrahim ketika masih remaja kepada warga kampungnya. Kita lihat ya,
sambutan para warga ya kepada seruan Nabi seperti apa. Untuk Anda para penasehat, untuk Anda para duat, untuk Anda para nasih, untuk Anda para wa'il, para pemberi nasihat, orang yang menasihati, sabar. Ketika Anda menasihati, lihat apa sih yang didapati oleh Ibrahim alaihissalam ketika beliau menasihati kaumnya. Yuk kembali kepada Allah, yuk beribadah kepada Allah. Apa yang kalian ibadati selain Allah itu pasti nggak bisa ngasih rizki. Itu ucapan Ibrahim alaihissalam. Tinggalkan kemaksiatan, kembali kepada ketaatan. Kalian itu nggak akan pernah bisa keluar daripada kerajaan Allah. Kalau Allah sudah memberikan adab, tidak ada satupun yang sanggup memberikan pertolongan. Itu kata Ibrahim. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu uqtuluhu aw harriquh. Fama kana jawab qaumihi, tidaklah ucapan jawaban kaumnya terhadap Ibrahim alaihissalam kecuali jawaban mereka illa an qalu, ucapan-ucapan warga setempat kepada Ibrahim, uqtuluh, bunuh saja Ibrahim, au harriquh, atau bakar saja dia hidup-hidup. Dan ternyata itu yang mereka pilih ya. Mereka memilih untuk mencoba membunuh Ibrahim dengan cara pembakaran. Apakah Allah diam? Ketika melihat wali-wali Allah dibakar, ketika melihat wali-wali Allah dibunuh, ketika melihat wali-wali Allah dibinasakan, apakah Allah diam saja? Allahu waliyul ladzina amanu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Ya Allah pasti nggak diam, karena Dia Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah pembela mereka orang-orang yang beriman. Kan itu Allah katakan di sini, fa'anjahu Allahu minan nar. Allah pun selamatkan Ibrahim minan nar, daripada api yang telah melahap sekian banyak bahan bakarnya, telah melahap sekian banyak batang-batang dan ranting-ranting untuk membakar Ibrahim, sia-sia. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sungguh yang demikian terdapat tanda pada peristiwa Ibrahim alaihissalam, terdapat tanda yang sangat menakjubkan. Tanda-tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah liqaumin yu'minun, bagi mereka orang-orang yang beriman. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam ketika mereka membuat makar, ternyata Allah jadikan makar mereka adalah makar yang sia-sia. Maka Ibrahim alaihissalam ketika itu berpidato kepada mereka, wa qala innama ittakhadtum min dunillahi awthana وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. Maka Ibrahim mengatakan, innama ittakhadtum, hanya saja yang kalian cari, yang kalian ambil, yang kalian sembah, min dunillah, selain Allah, authanan, arca-arca kalian, berhala-berhala kalian, Tuhan-Tuhan yang kalian anggap Tuhan, mawaddah, yang kalian cinta, mawaddata bainikum fil hayatid dunya, yang kalian cinta di antara kalian dalam kehidupan dunia. Orang yang melakukan kesyirikan pasti cinta sama dunia. Orang yang melakukan berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan, pasti mereka adalah orang-orang yang hatinya penuh dengan kecintaan kepada dunia. Kenapa demikian? Karena mereka nggak memiliki sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka nggak punya keyakinan, tidak memiliki keyakinan apa yang Allah simpan bagi mereka orang-orang yang beriman kelak di yaumil jaza. Ketika mereka nggak punya keyakinan seperti itu, lantas apa yang mereka harapkan? Tentu yang mereka harapkan adalah apa yang zahir di hadapan mata-mata mereka, dunia, dunia, dunia.
Ayat ini memberikan pelajaran buat kita bahwasanya orang kafir, orang musyrik, ketika mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan arca-arca mereka bangun dengan cinta. Anda seorang muslim, Anda seorang ahli tauhid, Anda lebih layak untuk mencintai Allah ketika Anda ruku, ketika Anda sujud. Bukan ketika ruku Allahu Akbar, ya Allah imam lama banget ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kok enggak sujud-sujud? Allahu Akbar. Ketika sujud, kok lama sekali imam ini? Saya punya acara ini. Nggak pernah membangun dengan cinta. Ada apa dengan Anda? Orang kafir, orang musyrik, mereka mencintai arca-arca mereka. Kenapa Anda tidak mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Lantas bagaimana caranya mencintai Allah? Di antara yang pertama, di antara sebab ya, sebab yang menjadikan seorang hamba cinta sama Tuhannya, cobalah nonton kepada nikmatnya. Lihat siapa Anda? Makhluk. Dari mana Anda? Kedua orang tua. Lihat kedua orang tua Anda sehat walafiat. Kemudian Anda punya istri, lihat istri Anda, lihat anak-anak Anda, lihat fisik Anda. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat pada fisikmu, lihat pada dirimu. Tidakkah kau memperhatikannya? Dari kecil kau mendapatkan perhatian dari Allah. Dari kecil kau mendapatkan rizki dari Allah. Sampai sekarang, misalnya ada orang ya datang ke sini. Masya Allah, antum ngaji ya? Ngaji, alhamdulillah. Saya punya HP ini, Masya Allah. Harganya lumayan, 10 juta. Tapi saya punya 5. Saya mau kasih kamu 1. Kamu mau nggak? Masya Allah, betul antum, akhi. Betul, ini buat kamu. Gratis. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Gimana rasanya? Bukankah Anda akan cinta dengan orang yang memberikan HP tersebut? Masya Allah, si fulan, si fulan, si fulan. Anda dapat HP ini. Naik tingkat berikutnya. Tetangga punya Alphard 10 misalnya, Anda kebagian 1, Masya Allah. Ini Alphard, Masya Allah, putih, luar biasa, peleknya recing, Masya Allah. Ini buat Anda, Masya Allah. Oh, antum yang benar, jangan bercanda, antum jangan ngejek Anda. Enggak, Anda enggak ngejek antum. Anda punya Alphard 10, Anda bosan sama Alphard, Anda pengen ngasih antum, Masya Allah, Alphard putih buat antum. Pajak per bulan Anda yang bayarin, atau per tahun Anda yang bayarin. Ini kunci, ini BPKB, ini STNK, free buat antum. Gimana perasaan antum? Masya Allah, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Antum cinta dengan si fulan. Kenapa? Dia telah memberikan Anda Alphard. Sekarang Allah, apa yang sudah Allah berikan kepada Anda? Mata berapa harganya? Nggak ada harganya. Kuping tuh berapa harganya? Muka Anda kayak gitu tuh berapa harganya? Nggak ada harganya. Meskipun sebagian orang store muka tahu berapa setorannya per bulan. La ilaha illallah. Itu nggak ada harganya. Nyawa Anda sampai sekarang ini berapa harganya? Nggak ternilai. Istri Anda, anak Anda, buah hati Anda, berapa harganya? Nggak ternilai. Kesehatannya, kecerdasannya, akal yang dimiliki oleh Anda, keluarga Anda, dan buah hati Anda, akalnya berapa harganya itu? Itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Seandainya Anda punya anak nggak waras dan Anda punya dunia beserta isinya di tangan Anda, pasti Anda korbankan untuk menyelamatkan akal anak Anda. Bukankah demikian? Tapi Allah dengan rahmatnya menjaga Anda, istri Anda, anak-anak Anda, akalnya dijaga, nggak gila. Masya Allah. Sudah bersyukur belum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, jika Anda ingin mencintai Allah, cobalah lihat kepada nikmatnya. Lihat kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada Anda. Kemudian di antara bentuk sebab yang akan memancing Anda, yang memancing jiwa Anda supaya Anda cinta sama Allah, maka Anda harus yakin bahwasanya Allah itu mencintai orang-orang yang beriman, dan juga ada amalan-amalan tertentu yang akan membuat Allah cinta kepada hambanya. Jika Anda memiliki ilmu tersebut, maka Anda akan memburu apa sih yang dicintain sama Allah. Ketika Anda sudah menempuh jalannya, maka kelak akan muncul dalam hati Anda otomatis. Anda ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang Anda tempuh. Itu diantara 2 sebab yang saya ingat ya. Karena itu belajar untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Resapi ketika Anda beribadah. Misalnya ketika zikir Anda katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadati kecuali Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk wa lahul hamd.
kerajaan itu milik Dia. Seluruh pujian-pujian itu semuanya milik Dia. Yuhyi wa yumit. Dia maha hidup dan Dia menghidupkan dan juga Dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Pernah enggak Anda zikir kayak gitu seraya meresapi di dalam hati Anda? Beda rasanya jemaah. Ketika Anda mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, beda rasanya. Ketika Anda sekedar mengucapkannya tapi Anda tidak menghadirkan hati Anda, beda rasanya. Tapi ketika Anda mengucapkan subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah dari berbagai macam kesyirikan, maha suci Allah dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan, subhanallah, alhamdulillah, segala puji milik Allah, alhamdulillah. Seraya Anda tadabbur, tafakur dengan akal Anda, tadabbur dengan hati Anda, niscaya Anda akan mendapatkan kualitas ibadah yang berbeda dengan ibadah yang kosong daripada khusyuk. Dan itu akan melahirkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala innama attakhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Ibrahim alaihissalam mengatakan, hanya saja yang kalian jadikan sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, maksudnya awthanan, dari arca-arca, mawaddata bainikum fil hayatid dunya, yang kalian diantara kalian itu saling mencintai dengan arca-arca kalian, itu cuma sebatas kehidupan dunia saja. Nanti hari kiamat seperti apa? Thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar. Nanti pada hari kiamat pasti sebagian kalian dengan sebagian yang lain saling mengingkari. Jika ada penyembah kubur yang dia beribadah di sisi kuburan, yang dia minta, Mbah, saya minta jodoh Mbah, tolong sampaikan kepada Allah Mbah, kalau saya jomblo pengen nikah Mbah, belum dapat jodohnya. Itu mbah-mbah yang disembah di kuburan, nanti pada hari kiamat akan berlepas diri bahwasanya saya tidak pernah memerintahkan mereka untuk minta di kuburan saya. Padahal kalau pengen tahu, si mbah itu meninggal belum nikah juga, padahal mbahnya jomblo juga padahal. Yakfuru ba'dukum bi ba'din. Nanti pada hari kiamat sebagian mereka dengan sebagian yang lain yakfur, mereka saling mengingkari. Ya Allah, saya tidak pernah memerintahkan mereka untuk meminta kepada Engkau di sisi kuburanku. Ya Allah, ya Allah, saya nggak pernah meminta, saya nggak pernah memerintahkan, saya nggak pernah mensyariatkan, saya nggak pernah mengajarkan kepada manusia. Kalau minta kepada Allah, sebut nama saya 3 kali. Saya nggak pernah, ya Allah. Yakfuru ba'dukum bi ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'da. Dan mereka akan melaknat satu dengan yang lain. Para pengikut, follower, mereka akan berdoa kepada Allah supaya orang yang dijadikan panutan, orang yang dijadikan ikutan, ternyata mereka salah di dalam mengikutinya. Maka para follower akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang yang diikuti, orang yang menjadi panutan, diberikan hukum 2 kali lipat lebih dahsyat. Rabbana atihim di'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Duhai Allah, berikanlah mereka azab 2 kali lebih dahsyat daripada azab yang Kau timpakan kepada kami, ya Allah. Berikan dia laknat yang lebih besar daripada laknat yang Kau timpakan kepada kami, ya Allah, dengan laknat yang sebesar-besarnya. Anda baca surat Al-Ahzab di akhir-akhir. Mereka berlepas diri, nggak mau mereka disalahkan, dan mereka pun nggak mau para panutan yang diikuti, mereka pun akan berlepas diri. Kan itu hati-hati, jangan salah di dalam mencari panutan. Jangan salah mencintai seseorang. Cintailah Allah dan cintailah makhluk-makhluk Allah yang Allah cinta kepada makhluk-makhluk tersebut dari kalangan hamba-hambanya yang salih. Wa ma lakum min nasirin, dan sekali-kali mereka tidak akan pernah punya penolong. Itu sepintas daripada kisah Ibrahim yang disebutkan dalam surat Al-Ankabut. Kembali kepada ucapan Ibnu Katsir, thumma dzakara ta'ala munadharatahu li abihi wa qaumihi
kama sanadkuruhu insyaallah ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain kata penulis, Allah pun menyebutkan dialog antara Ibrahim dengan ayahnya, antara Ibrahim dengan kaumnya, sebagaimana nanti yang akan saya sebut insyaallah ta'ala. Kata beliau rahimallahu ta'ala, wa kana awalu da'watihi li abihi, sebetulnya orang yang pertama kali didakwahi oleh Ibrahim alaihissalam adalah ayahnya, bapaknya sendiri. Lihat ya, keluarga dulu, wahai para pengusung khilafah, keluargamu sudah belum? Kamu jadi khalifahnya, istrimu jadi rakyat, anak-anakmu jadi rakyat. Jangan-jangan anakmu nongkrong di alun-alun sambil ngerokok ya, nongkrong, pacaran. Sementara bapaknya khilafah, anakmu rakyatmu masih nongkrong, belayar main ereking. Jangan bicara tentang khilafah, ya silahkan Anda tegakkan khilafah, tapi khilafah yang ada di depan matamu, yang dimana engkau mampu untuk menegakkan khilafah di dalam rumah tanggamu, tapi kadang kau lupakan. Kau terlalu sibuk ngoyak kursinya Pak Jokowi supaya menerapkan Islam pada Indonesia. Betul, kita mengharapkan hal itu terjadi. Kita mengharapkan kalau Indonesia itu menegakkan syariat Islam. Siapapun dari kalangan penuntut ilmu, siapapun dari kalangan salafi ahlu sunnah, pasti mengharapkan yang demikian. Tapi tentukan ada jalurnya. Seandainya ya Pak Jokowi menerapkan syariat Islam, seandainya beliau menerapkan syariat Islam, wajib berkerudung besar, wajib pelihara jenggot, wajib cingkrang, musik dihancurkan. Ya Allah, baru satu ketetapan Monas rame banyak orang demo semua. Apalagi ketika beliau menerapkan jenggot, menerapkan cingkrang, menerapkan kerudung besar, berapa banyak warga yang belum kenal Islam akan menolak syariat tersebut. Jangan-jangan mereka akan benci dengan syariat itu gara-gara karena Anda terburu-buru ingin menegakkan syariat Islam terhadap orang-orang yang nggak kenal Islam. Kenali dulu, ajak mereka supaya mereka kenal Allah, supaya mereka kenal syariat. Nabi Allah Musa alaihissalam pun seperti itu. Ketika Allah memerintahkan Musa untuk beribadah, Allah perkenalkan dulu dirinya, perkenalkan siapa Allah, perkenalkan syariat Allah, baru Allah mensyariatkan. Lihat ya kalimatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Thaha ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang hak untuk diibadati kecuali diriku saja. Hai Musa alaihissalam, fa'budni, sembahlah oleh engkau aku. Kenali dulu, Allah memperkenalkan dirinya. Karena itu untuk mereka para kaum muslimin, orang-orang yang beriman, jika mereka pengen beribadah, bangun ibadah itu di atas ilmu. Karena itu Allah menasihati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Muhammad, fa'alam, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'alam, berilmulah engkau, kenali dulu. Siapa yang dikenalkan, siapa yang harus diilmui, dan apa yang harus dipelajari. Annahu la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak untuk diibadati kecuali Allah. Setelah itu baru kau beramal. Apa amalannya? Amalannya wastaghfir li dzambik, istighfar untukmu dan istighfar untuk orang-orang yang beriman dari kalangan kaum mukminin laki-laki dan juga dari kalangan kaum mukminat perempuan. Demikian pula Musa, fa'budni, ibadahilah aku, wa aqimis salata li dzikri, kemudian sembah aku dengan salat, supaya kau terus mengingat diriku, ada kontak antara engkau dengan diriku, tegakkan salat. Seperti itu harusnya. Coba ya bayangkan ya, kaum muslimin satu persatu diajak kepada Islam, diajak kepada Islam. Satu kampung nerapkan Islam, otomatis tuh RT malu tuh. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, pokoknya nanti jogging pakai baju yang seksi. Oh nggak bisa, Pak RT nggak bisa seperti itu, Bu RT nggak bisa. Kenapa? Jemaahnya jenggotan semua, perempuan-perempuannya kerudungnya besar-besar semua. Mas mau diajak jogging? Nggak mungkin, nggak bisa, malu sendiri tuh RT. Nah bayangkan seluruh Indonesia pelihara jenggot,
Seluruh Indonesia pakai gamis misalnya, seluruh Indonesia pakai sarung, cingkrang, seluruh Indonesia semua bertakwa kepada Allah. Rakyatnya dari kalangan perempuan semua pakai hijab. Diperintahkan ayo ada konser misalnya, nggak mau berangkat mereka. Kenapa? Mereka lebih pilih ngajar anak-anak kaum muslimin TPA. Sepi kemaksiatan. Dengan sendirinya mereka para pemimpin akan malu sama rakyatnya. Ya Allah, rakyat diajak korupsi nggak bisa. Rakyat diajak senang-senang, happy-happy, banting kartu, cekek botol, main perempuan, nggak bisa rakyatnya. Otomatis mereka akan ikut kepada rakyatnya. Malu mereka. Meskipun awalnya mereka jaga image, basa-basi, toleran kepada rakyatnya, diundang pengajian, lama-lama presiden ikut ngaji tuh. Sering dengar ceramah. Rakyat sana ngundang ngaji, rakyat sana ngundang ngaji. Setiap provinsi semua ngajak kabupatennya. Pak, tolong Pak, jadi panitia sini Pak. Pak, tolong Pak, kami mengundang Anda supaya membuka pengajian. Lah, lama-lama ngaji itu presiden. Apa sebabnya? Karena seluruh rakyatnya sudah bersatu di atas syariat Islam. Otomatis dengan sendirinya mereka akan bersepakat menegakkan syariat Islam di negara ini. Itu khilafah sebetulnya kalau bisa. Ibrahim alaihissalam ketika muda ya, beliau mengajak keluarganya dulu. Setelah keluarganya, baru kaumnya. Wa kana awwalu da'wati li abihi wa kana abu mimman ya'budul asnam. Bapaknya termasuk pentolan kampungnya yang menyembah asnam. Li'annahu ahaqqun nas bi ikhlasin nasihati lahu. Kenapa Ibrahim memulai dakwahnya kepada ayahnya? Karena tentu ya orang tua lebih berhak. Manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari anak ya tentu ayah dan ibunya. Yang berhak mendapatkan ketulusan dari kebaikan sang anak ya tentu ayahnya dan juga ibunya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa mengambil pelajaran bareng-bareng. Penulis Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala membawakan ayat dalam surat Maryam. Silakan kita bareng-bareng kita lihat surat Maryam. Surat Maryam nempel dengan surat Al-Kahfi. Kalau Anda suka baca Al-Kahfi, insya Allah Anda gampang mencari surat Maryam. Ketika Anda sudah dapat surat Maryam, maka lihat ayat yang ke-41. Ayat yang ke-41 Allah mengawalinya, atau Allah menyebutkan di sini tentang Ibrahim alaihissalam. Siapakah Ibrahim? Allah ingatkan di sini. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Wadhkur, dan ambil pelajaran. Wadhkur, ambil peringatan, ambil pelajaran fil kitab, di dalam kitab Ibrahim, tentang Ibrahim alaihissalam. Ambil pelajaran. Kita diperintahkan sama Allah untuk ambil pelajaran. Siapakah Ibrahim? Innahu kana siddiqan nabiyya. Beliau adalah siddiqa. Siddiq itu kathirus sidq. Kan itu disebut dengan siddiqa, yang sering membenarkan, suka membenarkan kebenaran. Itu siddiq. Dan jujur di atas kebenaran, itu siddiq. Dan istiqomah tegar di atas kebenaran, itu siddiq. Dan siddiqnya umat ini ya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dikatakan As-Siddiq? Ketika manusia dibuat guncang dengan berita Isra wa Mi'raj, Abu Bakar tanpa ada keraguan sedikit pun, seandainya Muhammad mengatakan yang lebih dahsyat daripada Isra wa Mi'raj, aku tetap membenarkannya. Dasar kau siddiq, kata mereka. Anta siddiq, memang engkau orang yang suka membenarkan, engkau orang yang jujur di dalam membenarkan dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar Abu Bakar As-Siddiq, orang yang suka membenarkan dan banyak membenarkan kebenaran. Dan tangguh, kokoh, enggak goyang, enggak melempem. Baru lockdown 3 bulan enggak taklim offline,
kelepek-kelepek. Dikumandangkan sallu fi buyutikum sambil makan santai. Sallu fi buyutikum katanya tuh. Sambil macul. Kalau dulu hayya 'alas shalah lagi palu bisa berhenti dia. Dipanggil, Masya Allah, semangat sholat jemaah. Tapi ketika pandemi corona, sallu fi buyutikum, asiknya gergaji, asik, biarin sallu fi buyutikum katanya. Futur. Padahal diantara amalan yang dicintai sama Allah apa? As-salatu ala waktiha. Salat itu ketika di awal waktu, berjamaah dengan istri Anda, dengan anak-anak Anda, itu Anda harus memberikan disiplin di situ. Insya Allah masjid-masjid kita akan dibuka ya. Insya Allah kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, semoga masjid kita dibuka dalam waktu singkat. Insya Allah. Kemudian kita akan buka tahapan berikutnya, taklim kita akan dibuka. Insya Allah tetap mengikuti protokol kesehatan. Insya Allah Taala. Supaya nggak ada lagi ya berita-berita futur, Masya Allah, hati gersang. Ya kasih pupuk, biar nggak gersang. Gimana caranya? Baca Quran. Terus habis baca Quran gimana? Ya cobalah Anda belajar untuk online serius. Jangan lupa minta doa ya. Minta seperti Musa alaihissalam, Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan hatiku ya Allah, supaya aku bisa menerima ya Allah. Wa yassir li amri, mudahkan urusan kami ya Allah. Angkat wabah ini ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan ya Allah, jadikan aku orang yang pintar mengungkapkan kalimat ya Allah, supaya orang-orang itu mudah paham dengan ucapan yang aku lontarkan. Itu doanya Musa alaihissalam. Karena itu jadilah Anda sebagai seorang mukmin yang tangguh seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Innahu kana siddiqan nabiyya. Siapakah Ibrahim? Beliau adalah seorang yang siddiq, orang yang banyak membenarkan kebenaran. Ketika ada kabar kebenaran, maka beliau adalah orang yang suka membenarkan. Apa yang Allah sampaikan pasti benar. Apa yang Allah sampaikan pasti benar. Itu Ibrahim alaihissalam, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika ujian demi ujian, ketahuan kejujurannya. Seperti Ibrahim alaihissalam, mau dibakar, mau dibunuh, tetap hadapin. Itu Ibrahim alaihissalam. Demikian pula murid-muridnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dunia itu berhadapan dengan agama, pasti ketahuan di situ. Yang Siddiq pasti dunia akan dilepas dan dia akan berpegang dengan tali agama. Tuh Siddiq. Siapa mereka? Ya Muhajirin. Kaum Muhajirin, mereka adalah Siddiq, orang-orang yang benar keimanannya, tangguh keimanannya. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka keluar dari kampung halaman mereka, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan duit, meninggalkan dunia mereka. Ngapain mereka tinggalkan kampung? Ngapain mereka meninggalkan duit-duit mereka? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan keutamaan dari Allah, mengharapkan ridha Allah. Wa yansurunallaha wa rasulah. Dan mereka ingin membela Allah dan juga ingin membela Rasulnya. Ulaika humus sadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar keimanannya. Siapa? Muhajirin. Maka siapa yang benar keimanannya, jujur keimanannya, maka mereka seperti muhajirin, para pengikut setia muhajirin, dan mereka punya imam. Imam mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan imam mereka adalah Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Beliau adalah seorang yang benar keimanannya, jujur keimanannya, suka membenarkan kebenaran. Nabiyan, dan beliau adalah seorang utusan kami, Nabi. Ini sifat Ibrahim alaihissalam. Sisanya pekan depan insyaallah taala. Demikian wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta